Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTube yang dirahmati Allah, bagaimana kabar iman kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungannya. Kali ini kita akan membahas sebuah peristiwa dahsyat yang pasti akan kita alami. Sebuah hari yang akan menentukan nasib abadi kita. Yaumul Hisab, hari perhitungan amal di hari kiamat. Bayangkan, hari ketika matahari begitu dekat hingga membakar kulit, ketika bumi bergoncang dahsyat dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Di tengah kengerian itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan timbangan keadilan. Mizan namanya. Di sanalah setiap amal perbuatan kita, sekecil apapun, akan ditimbang dengan sangat akurat. Rasulullah bersabda, "Dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dan dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih, yaitu Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Maha Suci Allah dan segala puji baginya, Maha Suci Allah yang Maha Agung." HR Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan betapa pentingnya amalan-amalan sederhana yang kita anggap remeh. Rasulullah menggambarkan suasana hisab dalam hadits yang membuat bulu kuduk merinding. Manusia akan berkeringat di hari kiamat hingga keringat mereka menenggelamkan mereka 70 hasta di dalam tanah. HR Bukhari Mamuh. Inilah pemandangan yang akan membuat hati bergetar. Kegembiraan yang tak terhingga bagi mereka yang beriman dan beramal saleh, serta penyesalan yang abadi bagi mereka yang mendustakan agama dan berbuat keburukan. Setiap detail amal akan tertera di sana, tidak ada yang terlewatkan. Bayangkan, keringat ketakutan yang begitu dahsyat, sampai-sampai orang-orang yang pernah kita kenal tak lagi saling mengenali. Suasana begitu mencekam hingga para nabi pun berkata, "Nafsi, nafsi." Diriku, diriku, termasuk Nabi Ibrahim alaihi salam yang dikenal sebagai Khalilullah. Buku catatan amal terbang dari langit, ada yang diterima dengan tangan kanan, ada yang dengan tangan kiri sambil gemetar. Allah berfirman, "Lama bawadil. Wa kullu insanin alzamnahu tha'irahu fi unuqih." Dan setiap manusia kami tetapkan amal perbuatannya, tercatat di lehernya. Kiawes, Al-Isras, Yagbabast. Buku catatan ini tidak seperti catatan duniawi yang bisa dihapus atau dimanipulasi. Ia merekam segala sesuatu, bahkan yang kita anggap remeh. Box, desahan hati saat melihat kemaksiatan. Ucapan cuma bercanda yang menyakiti saudara kita. Waktu yang kita buang untuk ghibah di media sosial. Suatu hari, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Apakah Allah akan meminta pertanggungjawaban atas apa yang kita ucapkan?" Beliau menjawab, "Wahai Ibnu Umar, kebanyakan manusia dilemparkan ke neraka karena ucapan lidah mereka. Di hari itu, anggota tubuh kita akan menjadi saksi yang jujur." Allah berfirman, "Nanimam yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun." Dahsyat wah. Pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Qais An-Nur 24. Bayangkan betapa malunya kita ketika mata kita bersaksi, "Ya Rabb, hamba-Mu ini menggunakan kami untuk melihat yang haram." Telinga nas berkata dia mendengarkan aib orang lain dengan kami. Kulit menangis. Dulu dia tak pernah malu berbuat dosa. Sekarang dia malu di hadapan-Mu. Bahkan bumi tempat kita berbuat maksiat akan berseru, "Ya Allah, inilah hamba-Mu yang dulu berzina di atas tanah-Mu." Gila papala. Dua jenis manusia di hari hisab. Nauzubillah. Kemudian ada dua golongan yang akan aku lihat di hari kiamat nanti. Bapuyata 1. Orang yang membawa catatan amal dengan tangan kanan, wajahnya berseri, ia berkata, "Ambillah, bacalah." 2. Orang yang menerima catatan dari belakang, ia berteriak, "Celakalah aku, mengapa catatanku seperti ini?" HR Muslim. Golongan pertama, unin adalah mereka yang mengikhlaskan amal hanya untuk Allah, cepat bertaubat jika tergelincir, memperbanyak sedekah meski dalam kesempitan. Golongan kedua adalah mereka yang
menganggap remeh dosa kecil, seperti dusta, hasad, menunda taubat sampai ajal datang, bangga dengan amalnya sehingga menjadi riya. Ingatkah kita dengan Qarun? Ia mati dalam keadaan terkutuk, ditelan bumi bersama harta yang ia banggakan. Tapi di akhirat, siksanya lebih pedih. Allah berfirman, فَأَخْرَجْنَا لَهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ كَانُوا يَقْتَدِرُونَ. Maka kami keluarkan Qarun beserta harta bendanya dari bumi. Di hari hisab, ia berteriak, Ya Rabb, kembalikan aku ke dunia. Aku akan infakkan seluruh hartaku untukmu. Tapi malaikat menjawab, sekarang kau tahu, sudah terlambat. Saudaraku, jika hisab itu terjadi esok hari, apa yang akan kita bawa? Dosa-dosa yang bertumpuk atau amal syaleh yang ikhlas? Allah tidak membiarkan kita tanpa petunjuk. Dia berfirman, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Mari persiapkan diri mulai detik ini juga. Bertaubatlah dengan sesungguhnya, botah. Menyesali dosa, berhenti, dan bertekad tidak mengulang. 2. Perbanyak istighfar di sepertiga malam terakhir. 3. Hidupkan hati dengan Al-Quran. Ia akan datang sebagai syafaat di hari hisab. Ya Allah, jadikan hisab kami hisab yang ringan, dan masukkan kami ke dalam surgamu dengan rahmat-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.